pakai sempak, woi. Henshin. Seiring dengan pengumuman resmi siapa user dari Kamen Rider Legend dan sudah dibahas juga kemarin, di hari Minggu kemarin Toei juga sudah merilis teaser berdurasi 30 detik untuk spin-off Kamen Rider Gachard versus Kamen Rider Legend. Sesudah bahas lengkap mengenai usernya dan info-info menarik lainnya kemarin ya, sekarang kita akan lanjut breakdown teaser dari spin-off Gachard versus Legend ini. Apakah ada sesuatu yang menarik untuk dibahas? Oh, banyak ya. Makanya Anda pisah sendiri ini video pembahasannya ya. Sejauh ini diskusi dari kalian juga seru-seru ya. Makasih buat yang selalu meramaikan pembahasan Kamen Rider Legend Anda. Jadi mari dilanjut dan dituangkan teori-teori menarik dari kalian kalau ada di breakdown teaser di video kali ini. Jadi untuk video teasernya bisa kalian tonton di channel YouTube Toei Tokusatsu YouTube Official. Tapi sayang sekali region lock ya. Jadi kalian harus pakai VPN Jepang buat nonton ya. Tapi mestinya sih udah banyak kesebar dan udah banyak yang nonton juga lah ya. Atau kalian juga tinggal langsung nonton video ini aja, karena Anda bakalan langsung bahas lengkap juga. Yuk, mari langsung aja kita bahas guys ya. Di awal teaser ini kita diperlihatkan dengan showcase dari Kamen Rider Legend dengan gaya-gaya setengah siluet seperti ini. Memang yang mencolok dari si Legend ini ya si anting-anting dan juga permata berliannya ini ya. Dan juga warnanya Pak yang jadi emas. Dikit tapi jadi emas dalam tanda kutip ya. Jangan lupa juga beltnya ikut disorot di sini. Tentu kita masih tunggu bagaimana gimmicknya secara lengkap saat proses transformasi usernya itu menjadi Kamen Rider Legend. Dari kalian juga banyak yang udah ngasih diskusi. Tenang guys ya, Anda itu selalu baca komentar nih buat jadi masukan juga nih ya. Jadi diskusi dari kalian disatukan dengan pengamatan dari Anda juga. Di teaser ini bisa kita lihat lagi lebih dekat si Legend Driver ini. Base-nya itu seperti Deka Driver guys ya. Kalian lihat bagian belakangnya tuh ya yang hitam, itu base-nya itu dari Deka Driver loh. Cuman di situ diubah-ubah dikit. Ibarat Mamang kalau mau berubah ke Decade Complete atau jadi Decade 21, itu si bagian tengah Deka Driver-nya kan dicabut ya. Nah, jadilah ini si base tersebut gitu ya. Nih, Anda sampai ambil nih ya Deka Driver ya buat ngasih ilustrasi teman-teman ke kalian juga. Jadi di sini Anda sambil lihat gambarnya ya. Jadi warna base-nya ini maksud Anda tuh yang ini nih. Nih, yang ini nih ya. Nih ya. Nih yang ininya tuh jadi hitam teman-teman warnanya ya. Jadi warna hitam pekat kalau Anda lihat di situ. Terus juga bagian 3 buletannya yang di sini nih ya. Nih yang di pinggir belt yang ada warna hijau, biru dan merah itu di-replace menjadi garis glitter berwarna emas atau kuning kalau Anda lihat ya. Terus bagian core-nya ini, yang ini nih ya. Nih kita cabut aja lah ya. Ini Anda sebutnya bagian core aja nih. Nah, di bagian ininya, nah yang si putih ini tuh diganti menjadi bagian seperti Beast Driver dengan gimmick pintunya itu bisa terbuka. Ya ala-ala Beast Driver lah ya. Yang berarti gimmicknya juga bener-bener mirip sama si Decade. Jadi masukin kartunya itu ke tengah sini ya teman-teman ya. Terus mungkin maininnya itu mainin ininya nih. Nih, mainin ininya nih. Ya. Biar nanti si pintunya itu terbuka. Nah, soal ini belum tahu lah teman-teman ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk base belakangnya ini ya seperti ini gitu. Kayak Deka Driver, Neo Deka Driver ya, cuman jadi hitam dan segala macam seperti yang udah Anda jelasin tadi guys ya. Wah gila Pak ya. Baru bahas ini aja udah menarik ya dan penuh semangat nih ya. Jadi udah pada makin dapet lah ya gambarannya itu kayak gimana. Jadi nanti ditunggu aja update selanjutnya saat gambar katalog mainannya itu sudah keluar. Biasanya deket-deket penayangan nih, keluar langsung Premium Bandai. Ah, kampret memang ya. Anda sih cukup pede ya dan yakin kira-kira pembahasan kita yang bagian ini tuh sudah 90% benar lah ya. Oke. Nah, di bagian ini si Kamen Rider Legend ini tuh ngomong Reiwa Raida Hyakunen Hayaina. Nah, lo ya, kata-katanya itu sama seperti yang ada di poster spin-off Gachard vs Legend. Dan udah kita bahas berkali-kali dan perjelas kemarin juga. Dimana ini seperti kata-kata sarkas seperti lu masih butuh 100 tahun buat bisa ngelawan gue. Di poster serial TV Decade pas tahun 2009 juga ada seperti ini dengan arti-arti yang mirip-mirip ya. Sampai diperjelas juga di video shorts-nya di channel YouTube-nya si Mamang, GGE Channel ya. Tapi kan ya kita nggak pernah dengar si Mamang itu ngomong seperti ini kan ya. Ya kalau si Mamang kan tipenya yang langsung hajar gitu ya. Dan ini dia title logo dari spin-off Kamen Rider Gachard versus Kamen Rider Legend ya. Soal logonya juga udah dibahas di penampakan pertama kemarin, dimana emang bener-bener Decade banget.
dari fontnya, tapi cuma diganti warna ya, orange gradasi kuning gitu. Dan logo belakangnya yang ada si Legend di garis-garis ala barcode-nya si Decade ya. Nah, baru aja awal kita itu dikasih lihat usernya si Legend ini yang abis mandi. Tapi uniknya dia itu mandi sama berlian juga kayaknya nih ya. Jadi ketika beres cabut dari si bathtub-nya gitu, si berlian dan permatanya ikut berjatuhan, Pak. Gila, Pak. Saking kayaknya ya. Ini dia saking luxury dan mewah kali ya sampai kayak begini, Pak. Mana ada orang mandi sama berlian, Pak. Orang kaya aja nggak sampai kayak gitu, Pak. Ya namanya juga cerita fiksi ya. Jadi agak dibikin hiperbola seperti ini ya. Tuh kelihatan lah di sini abis mandi ya, rambut masih basah, terus pakai kimono towel gitu yang kelihatan mewah ya. Jadi user dari Kamen Legend ini tuh bernama Otori Sakura Kaguya Quartz ya. Seperti yang udah dikuak kemarin. Nama yang cukup panjang, tapi ada juga koreksi-koreksi nama dari kemarin ya. Ini juga Anda masih pertanyakan sebenarnya. Katanya namanya itu adalah Hogo Kaguya Quartz. Ada juga bukan Hogo di sini, tapi Ho-Ho. Jadi mana nih yang benar nih ya? Nah, ini akibat namanya itu panjang dan ribet pula ya. Dari nama aja di sini ada lagi referensinya guys ya. Kalau namanya itu Hogo, ini jelas referensi dari Tokiwa Sogo. Dan kalau kita ambil lagi bagian namanya yang bagian Sakura Kaguya, ini juga bisa seperti Tsukasa Kadoya. Sama aja kayak Ultraman Decker ya dan Daina ya, Asumi Kanata Shin Asuka. Ya agak jauh juga sih ya. Pokoknya agak mirip-mirip lah, Sakura Kaguya, Tsukasa Kadoya. Lama-lama berasa pantun ini Pak ya. Dan kalau Quartz itu ya, ini juga bisa dari GO, yaitu dari opening ataupun judul summer movie-nya, Over Quartzer ya. Nah, usernya itu diperankan oleh aktor bernama Seiichiro Nagata. Dan usianya ini tuh 25 tahun. Ana suka sih pemilihan cast itu yang umur-umur segini nih ya. Udah paling pas. Nggak terlalu bocah dan nggak terlalu kolot juga. Dan sedikit sinopsis, dia ini ada nih ya akhirnya ya. Jadi dia itu katanya menyebut dirinya itu Lord Kaguya. Jadi ini belum dijabarkan lebih luas. Ini maksudnya gimana Lord Kaguya. Dan dia itu tinggal di sebuah menara bernama Hogo. Nah, kok namanya sama ya kayak namanya ya. Dan dia itu katanya tempat yang menyandang namanya. Oh iya pantes sama ya nama si menara dan juga si nama user dari si Legend ini ya. Nah apa hubungannya dengan Hotaro? Kenapa mereka itu bisa tiba-tiba ketemu? Jadi ceritanya si Hotaro Ichinose aka Kamen Rider Gachard tiba-tiba berpindah ke sebuah dunia paralel berkat teknologi yang disebut Aurora Curtain System. Makanya terlihat dia itu kayak pakai kacamata canggih gitu kan ya. Apa Aurora Curtain System ini tuh hasil penelitian dari Akademi Alkemis Rahasia di sekolahnya Hotaro kah? Terus disinggung juga pula ini soal dunia paralel. Sama seperti di Keido Pak ya. Di dunia paralel ini barulah dia itu bertemu dengan seorang pria misterius yaitu si Hogo Kaguya Quartz ya. Dan apa alasan Hotaro itu sampai terpanggil ke dunia ini? Kalau dari beberapa sinopsis yang udah Anda ceritakan di sini, kayaknya ya bakalan ringan-ringan aja lah gitu ya, nyasar ke dunia ini ya, terus nanti ikutan konflik di dunia itu. Jadi udah tak bilang teman-teman ya, kalau ada yang seperti bawa-bawa Decade, udah pasti berbau dunia paralel lah, timeline lah, dan sebagainya. Pokoknya kayak garis waktu atau dunia multiverse yang berbeda lah ya. Tapi semoga ceritanya ada yang bikin kita cukup berteori gitu biar seru ya. Justru di sini Ana pengen lebih rumit, lebih ruwet gitu ya dibanding Gachard yang ya terbilang agak santai lah ya. Terakhir itu Ana bahas yang Seven Zio itu juga lumayan puyeng tapi seru Pak ya. Jadi di sini ini si Hogo ini malah kayak Sento mode di Rasuken F-Volt ya, dari bawah gitu terus rambutnya putih gitu ya. Jadi sepertinya ketika si Hotaro berpindah ke dunia ini terus bertemu si Hogo ini, Gachard drivernya juga di sini langsung ikut ditahan sama si Hogo. Jadi ya udah beres mandi baru balik lagi ke outfit utamanya yang ala-ala bangsawan ini ya. Selanjutnya dengan melototnya Hotaro ya. Ini sepertinya scene dimana si Hotaro itu melihat dengan mata kepala dia sendiri tepat di depan dia dimana Hogo ini akan berubah menjadi Kamen Rider Legend. Sudah ada Legend drivernya yang masih bentuk default ya, atau yang pintunya itu masih ketutup ya dan sedang dipegang sama dia, atau dia ini lagi menggunakan ability dari Legend driver ini dan sedang memperlihatkan ke si Hotaro di depan si Hotaro. Jadi nggak berubah, bukan untuk berubah ya teman-teman ya, tapi lagi pakai si Legend driver ini untuk fungsi yang berbeda. Jadi bukan henshin. Nah, jadi si Hogo Kaguya Quartz ini tuh mempunyai ajudan pribadi yang tampak familiar. Ya, namanya juga dunia paralel ya, sesuai sinopsis ya yang tadi udah diceritakan. Jadi ajudannya ini teman satu sekolahnya si Hotaro, yaitu si Ryo Kajiki.
yang suka tertarik dengan hal-hal misterius dan juga mistis. Ya di dunia legend ini ya dia itu ajudannya si Hogo. Namanya juga bangsawan, biasanya digambarkan ya punya ajudan atau asisten pribadi seperti ini. Kalau biasanya tipe-tipe yang kayak gini, drivernya itu nggak muncul dari kantong ajaib langsung set gitu ya. Tapi dibawain sama ajudannya, pakai bantal dan sejenisnya lah ya. Kayak si Wos pak, waga mau. Koreo. Nah, biasanya seperti itu. Jadi nanti kita tunggu aja di film apakah benar seperti itu. Kayak King of Jet juga kan awal-awal kayak gitu. Pedangnya pada dibawain gitu ya sama si ajudannya. Nah, mulai nih. Kita teori rame lagi di sini ya. Yang banyak Anda pertanyakan dari kemarin, bahkan di 2 video terakhir dibahas terus itu kan soal pengaplikasian kartu-kartu Legend Rider jika dipakai sama si Legend Driver atau si Kamen Rider Legend ini tuh seperti apa. Apakah berganti form, apakah armor time, apakah pakai senjata khasnya doang, dan lain-lain. Sepertinya di teaser ini sudah cukup menjawab nih ya. Ya, jadi ini masih probabilitas sih. Tapi yang Anda tangkep ya setelah nonton teaser ini sepertinya mungkin kayak gitu. Kalau benar, pengaplikasiannya adalah ngesummon para rider-ridernya. Kayak Dien dong. Yes. Gimana ya? Agak bingung juga soalnya mau seperti apa pengaplikasiannya ya. Jadi di sini nih terlihat ada 2 rider yang hasil summonan lah bisa dibilang ya. Yaitu Kai'Xa dan juga Kiva. Jadi bukan rider aslinya seperti yang ada usernya gitu ya, si Wataru dan juga Kusaka ya, bukan. Tapi di sini hasil summonan. Ya kayak rider-rider bot aja lah jatuhnya ya, kayak Kamen Rider Dien aja tuh, ngesaman dengan si Dien drivernya, jeder gitu ya, keluar kan cucut gitu. Nah, rider-rider yang disummon ini juga Anda lihat ada referensinya masing-masing. Jadi nggak asal summon, seenak jidat gitu ya. Ya tapi mungkin Toei seperti itu sih. Cuman menurut Anda sih ada referensinya. Pertama, Kai'Xa. Gak lama lagi di situ kan bakalan ada TTFC khusus yang judulnya itu Vice 20 tahun Murder Case ya, atau yang kasus pembunuhan, itu sempat Anda singgung juga. Jadi dengan pemeran utama juga si Kusaka Masato. Apalagi tahun depannya itu langsung 20 tahun Vice PC Next yang Paradise Regen kan ya. Kalau Kiva Anda kurang tahu apa, tapi tar di Januari tahun depan itu Enif Kiva yang 16 tahun sih ya kalau nggak salah ya. Bener ya, 2023 kurang 2008 ya. Atau mungkin juga karena si Kiva ini tuh adalah salah satu rider yang bersinggungan cukup erat dengan Decade. Seperti yang kita tahu di awal episode Decade kan ya, si Mamang ketemu sama si Kurenai Wataru yang original kan ya. Sebelum ketemu sama yang versi si Adul kan ya. Karena ya sehabis serial Kiva tamat, Decade tayang ya. Mundur lagi ke scene sebelumnya yang ada si Ryo Kajiki jadi ajudan. Seperti yang udah dibahas tadi ya, sepertinya si Hogo ini kan lagi memperlihatkan kemampuannya dengan bantuan Legend Driver ini tuh ngesummon rider sampai si Wataru itu melotot. Rider yang disummon sepertinya itu Kamen Rider Gaim. Terlihatlah dari armornya yang warna orange itu ya. Terlihat tuh berdiri depan si Kajiki. Apakah Sanogaku itu balik? Ya enggak ya. Sekali lagi ini tuh hasil summonan, jadinya itu hitungannya rider bot pak. Kok Gaim? Ya lagi-lagi ada perhitungannya di sini ya, tiap rider yang keluar dan disummon si Legend ini ya. Karena Gaim ya sudah jelas karena lagi 10 tahun anniversary pak, yang update-nya juga lumayan banyak kan dari kemarin ya. Jadi masuk semua dong hitung-hitungan aneh ya. Bisa aja nih Papa Toei ya. Yang selanjutnya. Wah, Mamang balik pak. Yes, Mamang balik. Ternyata diselipin kejutannya di teaser ini tuh ya. Bentar dulu ya. Ini biar menghibur kalian-kalian yang pada ngarep Mamang balik ya. Apalagi jadi usernya Legend. Taunya bukan pak. Ya udah deh. Dibalikinnya dengan cara dijadiin salah satu summonan si Kamen Rider Legend aja. Nice move Toei pak. Upaya menghibur ya dari Toei ya. Ini Ana berandai-andai nih ya. Kita itu nggak dikasih lihat bagian tadi yang ada Gaim, Kiva, sama Kai'Xa. Bakalan kegocek pasti di bagian ini. Ada jamin. Pasti bakalan kegocek pada banyak yang salah sangka ya. Jadi bagian sebelumnya ya kita pasti udah tahu dong dengan ngelihatnya. Mana mungkin Kouta, Wataru, atau Kang Pasir itu balik ya. Setelah melihat ini ya jadi kayak udah tahu gitu ya. Kalau nggak dikasih lihat bagian tadi udah deh. Debat lagi pasti itu ya. Wah, Mamang balik nih, Mamang balik gitu ya. Berarti kemungkinan besar Kamen Rider Decade ini ya hasil summon dari si Kamen Rider Legend. Ada teori tambahan juga lah, karena terlihat dari beltnya yang balik lagi ke default atau warna putih alias Deka Driver. Karena secara teori katanya Tsukasa yang pakai Neo Deka Driver ya udah mokat sama Omagio. Sudah menyatu sama rumput ya. Lumayan kan hiburan ya di bagian ini ya. Tahu-taunya si Mamang beneran balik tapi ngisi suaranya doang. Tapi nggak tahu ya. Jadi ini wah gokil sih bagian ini ya. Jadi rider summonan kan ya hitungannya ya kayak rider bot lah ya pokoknya ya.
Terlihat si Mamang di sini lagi melawan si Kashin. Mamang versi bot ya di sini ya. Kashin itu si ajudannya si Zi-O ya di cerita Zi-O waktu itu. Dan voice aktornya nggak main-main lagi. Suda Kenjiro pak ya. Kasihan Suda Ken disuruh ngisi karakter yang nggak terlalu penting waktu itu ya. Kalau Veil di revise ya oke lah. Perannya lumayan banyak ya. Nah, di dunia paralel ini tuh punya speciality eksisnya kartu Raido Kemi Card dengan kategori Legend Rider. Makanya disebut paralel ya. Ya paralelnya gachard gitu. Gachard dengan kartu-kartu kategori Kemi-Keminya. Nah, di dunia Legend ya kategorinya Legend Rider. You got it kan ya? Jadi ditebarin di meja kayak gini berasa lagi jualan, Pak ya. Kalian lihat sendirilah, di situ ada kartu-kartu rider apa aja. Banyak ya. Diket, Buga, aduh kayaknya hampir semua lah ya. Dan mestinya semua kartu legend ini tuh bisa dipakai semua sama si Kamen Rider Legend. Nah, muncul juga nih di teaser ini aktor si Robin Furuya akan berperan sebagai villain dari organisasi bernama 100. Jadi artinya 100 ya. Nah, sama juga nih sama yang di poster ya. Reiwa Raida Hyakunen Hayaina. Ya, jadi ini bukan balik sebagai Storius dari Saber di sini ya, tapi beda peran gitu ya. Robin Furuya juga yang ngedirect video teaser dan kemunculan pertama dari Kamen Rider Legend waktu itu ya. Yang ngedirect muncul juga di filmnya. Udah kayak Stephen Chow, Pak. Kalau di teaser dia itu terlihat sedang berdiri dan di belakangnya ada banyak pasukan Kashin ya. Yang tadi dilawan sama si Mamang yang merupakan ajudannya si Zi-O. Di gambar preview yang menarik nih untuk dibahas ya. Jadi kalian lihat nih guys ya. Di gambar ini ya terlihat si Storius ini ya. Terlihat dia itu seperti memegang sebuah ride watch. Nah loh. Apa jangan-jangan dia ini tuh berasal dari dunianya Zi-O? Apakah dia itu jangan-jangan salah satu anggota Time Jacker? Memegang ride watch dan jahat loh. Jadi antagonis loh ya. Aduh, gara-gara gini doang bisa kemana-mana pak teorinya ya. Padahal mungkin ya seenak jidat aja gitu si Toei ya. Tapi kita gitu yang dibikin ribut ya. Gara-gara diket bisa nyambung pembahasannya ke Kamen Rider Zi-O juga. Gokil memang ya. Nah, menurut kalian gimana guys ya? Megang right watch loh pak. Dan lagi-lagi referensi Decade ya. Jadi kita diperlihatkan dengan si Hogo yang sedang pose dan bersiap berubah menjadi Kamen Rider Legend. Lihat posenya, familiar kan ya pastinya ya. Jadi ya fans Mamang jangan pada marah nih ya. Yes, jadi di sini terlihat pose saat dia memegang kartu itu benar-benar sama seperti Tsukasa Kadoya yang mau berubah menjadi Kamen Rider Decade. Yang membedakan ini tampilan belakang kartunya yang diperlihatkan ke depan. Nah, kita juga jadi tahu nih, ternyata seperti itu tuh tampilan belakang dari kartu kategori X Kamen Rider Legend. Jadi kayak blank card, cuman bagian arrow-nya yang ke bawah itu jadi warna kuning ya. Di bagian ini, sepertinya ini tuh bagian akhir dari Henshin Sequence Kamen Rider Legend. Dimana di akhir Henshinnya langsung ada kayak pop glitter-glitter emas bertebaran kayak gini ya. Kayak lagi pesta gitu ya. Jadi kayak menambah kemeriahan atau keagungan ya. Apakah sequence-nya juga sebelumnya bakalan mirip Decade? Kalau Decade kan kayak ada banyak proyeksi gitu ya. Dengan logo-logo rider yang ngelilingin si Decade. Terus langsung ceng ke tengah. Terus udah aja Henshin ya. Nah, apakah Legend itu seperti itu? Tidak lupa juga beres Henshin seperti kayak dirayakan sama ajudannya ya, berasa Zi-O sama Woz dong ya. Ada Iwai. Dan untuk selanjutnya lanjut ke bagian fight ya. Kamen Rider Legend ini melawan salah satu Kashin, anak buah dari si villain tadi ya, si Storius ya, dari organisasi 100. Nah, Gachard juga bakalan dapat form baru warna emas juga, warna emas ya. Jadi form barunya ini tuh tidak melibatkan Kemi, melainkan Legend Rider seperti yang Anda jelaskan tadi. Karena Hotaro ini tuh masuk ke dunia paralel, yaitu dunia legend dengan eksisnya kekuatan para Legend Rider sebagai mayoritas. Makanya Gachard itu dapat form baru dengan kekuatan Legend Rider. Nah, seperti itu. Kira-kira menjelaskan lah ya. Jadi ini ya guys, Kamen Rider Gachard Exit Mighty ya. Jadi ini tuh gabungan dari dua kartu, yaitu Kamen Rider Kuga dan juga Kamen Rider Vice. Jadi posenya kalau di teaser ini kayak Vice mau exit charge ya. Ada yang baru Anda sadar di gambar preview yang udah Anda bahas kemarin ya. Jadi pose rider kicknya itu setengah Vice, setengah Kuga ternyata ya. Kalau kalian lihat baik-baik. Jadi pose setengah jongkok itu referensi dari Vice yang kayak mau nge-exit charge. Dan tangan kirinya itu ngebuka teman-teman ya. Jadi kayak seperti Kuga juga yang mau rider kick. Kan Kuga kan set gitu kan ngebuka ya. Nah jangan lupa juga komentarin pendapat kalian soal formnya si Gachard Exit Mighty ini ya. Nah, sepertinya si Kamen Rider Legend ini tuh punya cage press. Seperti yang dia katakan di akhir teaser ini. Gorgeous time dah. Nah, oke. Dari kata-katanya ini, Anda tuh jadi udah makin nangkep
seperti apa khususnya untuk gaya bertarung dari Kamen Rider Legend ini ya. Kalau di teaser penampakan pertama kemarin ya, dia itu dengan songong datang dari belakang dan ngedorong si Gachard kan ya. Nah, soal itu aja tuh langsung rame dan membuat kita itu menduga-duga gitu. Wah, mamang gitu ya. Karena dari gayanya ini gitu ya, songongnya itu sangat mamang sekali. Tapi setelah di teaser ini berlanjut nanti ke fighting style-nya, yang Ane tangkep ini tuh bukan kesongong guys, tapi anggun, stylish ya, gaya bertarungnya itu anggun dan stylish. Jadi mengaca sama bentuk ridernya yang seperti itu, ada anting dan permata di mana-mana, usernya juga seperti bangsawan ya, mandinya juga apa ya, anggun banget ya, kayak centil banget, eksotis banget ya, sampai pakai berlian ya. Jadi mungkin ya bakal anggun juga gitu fighting style-nya ya. Jadi ya suka mengagungkan diri juga ya. Kalau dicari yang mirip-mirip kayak gimana, ya mirip sama Kamen Rider Drive Type High Speed ya. Itu kalau nggak salah yang di Hyper Battle DVD kalau salah ya, atau spin-off mana ya. Kira-kira kayak gitulah, suka kayak begini gitu ya. Terus anggun aja tangan di belakang gitu ya. Mungkin ya seperti itu ya. Dapatlah ya gambarannya ya. Oke. Lanjut. Ini kenapa Anda screenshot ya? Terlalu terkesima sama melototnya si Hotaru ya. Ya, di situ ada tulisan tanggalnya, jadi langsung dicatat aja guys ya. Spin-off Kamen Rider Gachard versus Kamen Rider Legend ini bakalan tayang sebanyak 2 episode. Episode pertama itu 5 November 2023. Episode kedua itu 26 November 2023. Sudah pasti dibahas. Jadi ditunggu aja guys ya. Oke guys, itu dia breakdown teasernya. Gokil ya. Dari durasi 30 detik aja bisa panjang banget ya. Full teori nih pembahasannya. Sebenarnya masih ada lagi nih teori-teori di otak Ane ya. Tapi ya bakalan panjang banget lagi videonya ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyimak. Kalau kalian ada teori juga atau menemukan hal yang menarik nih ya di teasernya, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar juga ya. Untuk jadi masukan juga nih buat Ane ya. Jadi kita saling tukar pendapat aja. 3 minggu lagi berarti ya spin-off ini tuh bakalan tayang. Jadi kita tunggu apakah masih ada kejutan selanjutnya mengenai spin-off ini. Terutama soal Kamen Rider Legend ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Jangan lupa komentar di bawah. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.